Ini yang 100% ini. Aromanya sangat wangi dan ini tidak membekas di tangan. Jadi teksturnya seperti ini, warnanya masih hijau kekuningan dan tidak punel, ibarat nasi tidak punel. Jadi sapi sangat suka dan baunya tidak mengganggu tetangga. Kotorannya pun tidak berbau. Oke. Tapi yang satunya ini. Nah, ini yang tingkat kesempurnaannya di bawah 85%. Ini sangat bau dan mengganggu tetangga. Oke, jumpa lagi dengan bersama Bang Dul di channel Abi Ternak Official. Masih dengan suaranya yang khas yang menyejukkan seisi bumi. Sore ini kita akan bikin selase dari bahan baku daun singkong. Oke, ikuti terus guys. Bahan yang perlu kita siapkan daun singkong, kemudian kita pakai tetes, kita juga memakai E4. Jadi ada tetes, ada E4. Biasanya saya tidak menggunakan E4 kalau bahan bakunya itu digiling, karena ini gilingnya lagi rusak. Jadi ya kita menggunakan E4 itu untuk menggemburkan batang-batang yang besar itu. Batang, nah seperti ini deh. Seperti ini bosku. Ini nanti kalau karena E4-nya itu dalam proses fermentasi nanti akan menjadi gembur atau mudah dikunyah oleh sapi. Sementara kalau kita pakai giling, tidak usah pakai E4, cukup kita giling, cacah kecil-kecil itu sudah jadi selasa yang luar biasa. Oke bosku, ikuti terus. Pertama kita kasih tetes secukupnya, kemudian air yang sudah kita campur E4 kita tabur-taburkan, kita percik-percikan. Setelah itu menyusul dedak atau katul. Tujuannya supaya fermentasinya sempurna dan hasilnya lebih bagus. Jadi begitu caranya, terus kita injak-injak. Dan selase itu satu bahan pokok. Kalau rumput gajah pakai rumput gajah, kalau rumput lapangan atau dicampur rumput gajah, rumput lapangan, pucuk tebu dicampur jadi satu nggak masalah. Prosesnya itu bisa pakai E4, tetes, dedak boleh, tanpa itu juga nggak masalah, tapi digiling dulu karena nggak bisa lunak, nggak bisa gembur, istilahnya keras kalau nggak pakai E4. Tapi kalau sudah digiling tanpa E4 nggak masalah. Jadi kali ini kita menggunakan E4 dan tetes itu supaya batang-batang yang besar tadi bisa lunak, bisa mudah untuk dikunyah. Terus terkadang ada pertanyaan, itu selase saya kok baunya menyengat sampai malu sama tetangga. Saya sendiri pun kadang-kadang begitu. Ketika tingkat kesempurnaannya itu di bawah 80% itu pasti bau sekali. Tapi sapi kita tetap mau. Tapi kalau tingkat kesempurnaannya itu mencapai di atas 95%, berarti mendekati 100%, itu justru baunya sangat wangi, aromanya wangi, dan warnanya itu enggak berubah. Kita lihat di sana itu ada dua selasa, yang satu tingkat kesempurnaannya di bawah 85%, yang satu hampir 100%. Kita lihat di sana. Ini yang 100% ini. Aromanya sangat wangi dan ini tidak membekas di tangan. Jadi teksturnya seperti ini, warnanya masih hijau kekuningan dan tidak punel, ibarat nasi tidak punel. Jadi sapi sangat suka dan baunya tidak mengganggu tetangga. Kotorannya pun tidak berbau. Tapi yang satunya ini. Nah, ini yang tingkat kesempurnaannya di bawah 85%. Ini sangat bau dan
mengganggu tetangga nih, tapi sapi kita tetap mau. Saya semua itu ada teknik, ada caranya untuk supaya ternak-ternak kita itu oke untuk memakannya. Lalat juga pasti toh, pasti karena ini memang seperti itu. Oke bosku, kalau kita mau sempurna, itu ya bahan baku jangan diinapkan. Yang penting waktu ngarit itu tidak kena air, tidak kena bun, langsung kita giling terus kita masukkan ke plastik atau drum. Kalau perlu plastiknya itu perlu untuk didouble, jadi double plastik. Berlapis 3 itu malah bagus, karena yang tadi yang satu itu tidak berlapis, jadi kadang-kadang ada bocor kecil itu menyebabkan kurang sempurna dan akhirnya bau sekali. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di komen. Jika konten dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan icon notifikasi tombol lonceng itu, supaya ketika Abi Ternak bikin konten-konten baru, sahabat Abi Ternak official bisa langsung update video tersebut. Oke bosku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.